Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rusman, dari program studi Sistem Informasi Fakultas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis. Apa yang kita akan pelajari pada kali ini? Pertama, pahami bisnis elektronik dan dampak teknologi, buat strategi bisnis dan menerapkan bisnis. Tujuannya apa? Agar kita bisa membuat rencana. Nah, apa sih itu bisnis elektronik? Cara sederhana, bisnis elektronik adalah melakukan sebuah bisnis menggunakan internet dan teknologi digital. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan transaksi atau belanja online, ya melakukan sebuah transaksi keuangan, banking, rapat dari jarak jauh tanpa tempat, kita bisa melakukan sebuah. Terus kita dapat melakukan pembayaran karena lewat GoFood, ojek dan sebagainya. Itu adalah bisnis elektronik. Nah, apa sih perbedaan bisnis dan e-commerce? Bisnis sendiri adalah seluruh proses bisnis secara online. Contohnya itu khususnya itu semua operasi akan di, tetapi sedang e-commerce beda. Kita melakukan sebuah transaksi jual beli saja, contohnya Shopee, ada fokusnya di transaksinya saja. Analoginya begini, kita datang di suatu restoran, itu kita hanya tahu pesan makanan, setelah itu kita bayar. Itu adalah e-commerce. Tetapi di dalam e-commerce ada yang namanya bisnis yang berjalan. Contohnya proses analisis ketersediaan bahan dan lain-lain, itu namanya e-commerce. Jadi data-datanya itu ada semua di dalam satu, itu namanya e-bisnis. Tapi e-commerce tidak datang dibayar. Bisnis semua proses yang ada di dalam toko tersebut. Nah, terdapat 5 jenis yang paling umum e-commerce. Nah, yang pertama itu adalah B2C, di mana ini adalah sistem atau bisnis atau bisnis. Contohnya yang ada di negara kita, ya, itu sebuah perusahaan yang jual produk orang tanpa data tempatnya, tanpa itu dapat sampai ke kita. Terus B2B, bisnis ke bisnis. Kita mempunyai pabrik, tapi kita tidak tahu mau distribusikannya kemana. Nah, disinilah ada yang namanya toko tersebut nanti akan menjual barang kita. Barang kita itu nanti hasilnya akan di kita. Selanjutnya C2C, konsumen. Contohnya itu kita melakukan sebuah transaksi di ada kita punya barang, kita sudah tidak, kita ingin menjual lagi.
Nah, contohnya saya mempunyai sebuah mouse, eh, saya tidak gunakan lagi. Nah, di sini platform OLX, saya posting barang ini OLX, nanti ada orang yang akan beli barang itu namanya customer ke barang bekas lah. Sekarang ke konsumen ke konsumen ke bisnis. Nah, konsumen ke bisnis itu adalah kita sebagai orang freelance menawarkan jasa kita ke bisnis tersebut atau ke perusahaan tersebut untuk mempromosikan barangnya. Selanjutnya B2G ya, adalah bisnis atau di sini contohnya atau perusahaan ikut tender pemerintah. Jadi saya tidak tahu jelaskan baik. Nah, studi kasus kita ambil shop apa TikTok Shop, TikTok Shop, Shop sekarang itu menjadi. Nah, di sini ada 4 peran yang berkontribusi pada shop tersebut. Pertama, TikTok itu menyediakan sebuah konten menarik dan pendek yang diminati oleh orang. Nah, isi videonya itu uh, langsung ke inti apa yang mereka jual dan penjelasannya itu cepat, singkat dan jelas. Nah, di situ selanjutnya itu rekomendasi dari algoritma AI yang diterapkan pada TikTok tersebut. Selanjutnya itu pembelian inklusif atau kita hanya melakukan sebuah transaksi melalui handphone, scroll saja, itu kita bisa melakukan pembelian tanpa ke tokonya langsung. Nah, target TikTok juga targetnya itu mudah, targetnya terlalu besar, jadi selanjutnya bagaimana digital dapat mengubah dapat dampak positif adalah kita mengubah bisnis kita menjadi digital. Pertama, kita dapat dijangkau lebih luas lagi, bisa ke seluruh Indonesia, bahkan keluar Indonesia pun bisa. Dengan biaya yang rendah tanpa membuat sebuah toko fisik, kita dapat menjual sebuah namanya digital atau uh, terus orang dapat tahu toko kita, jualan kita itu banyak preference pelanggan yang tahu dan prosesnya itu cepat 2 jam. Tapi ada tantangan di dalam penerapan uh, menjadi digital ya. Pertama itu sekarang persaingan kita antara orang lain itu semakin ketat, terus data yang tidak tahu kapan jadinya serangan dan terus ketiga adalah sebuah perubahan yang cepat, kita harus update terus ya. Terakhir itu keterampilan baru kita harus pelajari, terutama pada tarik rekrut itu harus gaptek yang sedikit cerita brand nasional dan kopi, yaitu kopi kenangan. Nah, awalnya hanya warung kopi kecil, tetapi sekarang outletnya
uh, 800.000 lebih, 800 lebih, dan dia berhasil IPO di bursa saham itu. Proses mengapa? Karena dia menerapkan dua bisnis elektronik dan aplikasi pesan produknya, terus proses analisis pada customer juga ada, terus mereka juga kerjasama dengan platform-platform lain seperti Grab dan Gojek, terus dia melakukan penyebaran informasi melalui sosial media itu. Di sini ada titik kata bisnis teknologi canggih, ya, bukan teknologi yang canggih, tapi bagaimana teknologi nah, online value proposition atau PV atau bisa dianalogikan sebagai alasan kenapa customer memilih kita sebagai tempat kita bertransaksi. Contohnya di Tokopedia. Tokopedia itu menyediakan semua barang apa yang kita inginkan. Terus Gojek. Gojek ini menyediakan satu aplikasi, tapi layanan yang ada di dalam itu beragam. Sama makanan, antar jemput, menggunakan motor, mobil, itu ada di Gojek, tapi dalam satu aplikasi. Terus tiket kita tidak perlu memesan tiket, kasihnya terlebih dahulu. Kita bisa langsung booking di tiket yang terjangkau tanpa ke lokasi yang tujuh. Kita bisa pesan terlebih dahulu, setelah kita sampai di sana kita langsung ambil kunci lokasi kita, kamar kita yang kita pesan dari tiket tersebut. Nah, sekarang kita masuk di bisnis. Apa sih itu bisnis? Intinya, dan ini itu adalah sebuah GPS untuk bisnis kita, yang memberi sebuah petunjuk atau arah berdasarkan data yang dan tahu produk yang paling laris di Tokopedia tadi itu kita cari suatu barang yang kita rekomendasikan, barang sesuai dengan toko yang berbeda tapi paling laris yang ada di toko, paling laris yang banyak di orang itu. Dua, restoran. Bagaimana kita tahu restoran itu ramai atau tidak? Sinilah rating dan bisnis digital itu berdua. Bank tahu ya, tahu mana musim tidak. Nah, di situ ada pencatatan transaksi bisnis isinya. Intelijen atau BI adalah sebuah teknologi dan strategi untuk analisis data guna sebuah. Bagaimana sih bisnis intelijen ini bekerja? Bisnis intelijen ini bekerja
pertama dia mengambil yang namanya data mentah, terus lakukan sebuah proses dan analis. Setelah itu terapkan pada dashboard, dan di dashboard tersebut akan muncul sebuah keputusan apa yang akan kita ambil. Misalnya ada 1000 transaksi per hari. Di sini proses analisis berfungsi. Produk A paling laris di usia 20 sampai 30. Dashboard grafik akan menunjukkan produk tersebut, produk apa saja yang laris untuk usia-usia tersebut. Nah, setelah itu nanti muncul sebuah keputusan untuk perbanyak stok-stok tersebut. Setelah bisnis yang itu tidak akan mengolahnya. Bagaimana cara perusahaan BI ini menghasilkan uang? Pertama, bisnis software aplikasi yang bagus, outputnya banyak, serta cloud yang baik. Terus cara kerjanya nanti itu jual software sekali beli, bayar tahunan, pakai buat internet. Contohnya di sini ada Microsoft Power, Tableau, Google Sheets, Abdio, itu bisa kita gunakan sebagai bisnis kita, bisnis. Nah, komponen apa yang ada di bisnis agent sistem? Pertama itu ada 3 layar utama dalam itu data source adalah database. Database adalah kumpulan-kumpulan data transaksi yang kita selama ini, produk-produk, terus file, social media, IoT device, terus data host, kita menyimpan data di mana, bersih dan itu harus terorganisir dan bersih. Ya, analitik dan reporting apa yang kita akan gunakan, sepertinya bagaimana, dan implementasi untuk M. Pertama, kita terapkan Star Smart mulai dari kebutuhan, yaitu pilih tools yang sederhana seperti Google Data Studio, atau kita olah di Excel saja. Terus ke 1 sampai 2 matriks penjualan dan customer. Terus kita ajari staff bagaimana cara menggunakan tersebut, dan itu kita lakukan evaluasi, cek hasil setiap bulan. Contohnya KMT yang menggunakan analysis Excel, yang bisa dilihat di sini saja. Pasti akan muncul pertanyaan, apa ya kita menerapkan pada bisa gagal. Pertama, kita tidak mengambil tools yang gratis langsung mahal, dan biayanya sangat untuk yang sebuah berbasis bisnis yang smart. Atau yang kedua itu tujuan kita membuat hal tersebut menjadi bisnis digital, tidak
jelas ikut kan orang lain. Kedua, data yang kita punya itu tidak konsisten. Staff juga tidak terlatih dalam menggunakan tools-tools yang kita sediakan. Terdapat 5 poin penting dalam penjelasan kali ini. Pertama, bisnis digital bukan pilihan tapi kebutuhan berbasis digital. Kita mulailah dari masalah customer, bukan ya. Bisnis intelijen bantu mengambil sebuah keputusan. Bisa mulai dengan tools dan gratis dan perbaiki. Jangan takut mulai kecil, setiap bisnis besar mulai dari kata sederhana. Sekian dari saya. Assalamualaikum.